Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, mengakui kesalahan. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 28 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ungkapan yang berkata, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ungkapan ini mengandung makna kalau kita mau mengakui kesalahan dan pelanggaran kita, maka akan ada pemulihan dalam hidup kita. Seperti nats utama firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi kalau kita mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Patut kita akui, kebanyakan manusia yang telah berbuat salah sulit untuk berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Memang tidaklah mudah, saudara. Kita cenderung mempertahankan ego dengan berdalih, membela diri dan mencari kesalahan pada orang lain. Bahkan ada pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan bersama-sama karena menganggap nanti juga selesai dengan sendirinya. Padahal ini bisa menjadi celah bagi iblis untuk menghancurkan pernikahan jika tidak diselesaikan. Alkitab mengajar kita bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita dan melupakan segala kejahatan kita. Salah satu tokoh di Alkitab yang pernah membuat kesalahan besar dan dosa yang sangat serius adalah Raja Daud. Begitu Nabi Nathan menegur perbuatan Daud karena berzina dengan Batsheba, Daud mengakuinya. Ini terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-15. Daud kemudian datang kepada Allah. Ia mengakui dosa-dosanya, bahkan berpuasa untuk mendapatkan pemulihan dari Allah. Apakah Allah mau mengampuninya? Tentu saja, saudaraku. Walaupun ada resiko atau akibat yang harus diterima Daud, tetapi Allah tetap mengampuninya. Bahkan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Jadi sesungguhnya Allah jauh mengenal hati setiap orang. Hati Daud, bahkan hati kita. Mana yang punya hati yang keras, dan mana orang yang memiliki kerendahan hati. Saudaraku, mari kita belajar untuk berani mengakui kesalahan. Apalagi kesalahan itu adalah dosa di mata Allah. Dengan mengakui kesalahan, kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hatinya bukanlah orang yang lemah, saudaraku, tetapi itu adalah tanda kedewasaan rohani. Ingatlah, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Amsal 3 ayat 34. Saudaraku, mengakui kesalahan akan menyelesaikan banyak persoalan. Ada banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan karena selalu menutup diri dan bersikap masa bodoh. Tetapi jika ada hati yang saling terbuka, mengakui kesalahan atau kekurangannya, dan saling merendahkan hati, maka banyak hal yang dapat diselesaikan dengan baik. Demikian juga dengan mengakui kesalahan, kita dapat memperoleh belas kasihan dari Allah, bahkan dari manusia. Saudaraku, mari kita belajar untuk berani mengakui kesalahan. Entah kesalahan itu adalah kesalahan yang kita lakukan terhadap manusia dan terlebih lagi terhadap Tuhan. Karena jika kita mau mengakuinya, bertobat dan belajar memperbaikinya, tentu kita akan menuai pemulihan dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini yang mengajar dan mengingatkan kami bahwa penting sekali untuk kami belajar mengakui kesalahan kami, bersikap jujur dan terbuka. Sekalipun itu di hadapan-Mu Tuhan, walaupun Engkau tahu segala-galanya yang kami perbuat. Berikan kepada kami juga keberanian untuk mengakui kesalahan dan kerendahan hati untuk bertobat, agar kami menuai pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.